Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbullah Ridwan Syahid dari kelompok 7 praktik ibadah akan menjelaskan tentang bagaimana praktik sholat orang yang sedang sakit. Langsung saja untuk poin pertama, yaitu sakit tidak bisa menggugurkan sholat. Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting, sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu memudah-mudahkan hingga keluar batas. Tidak mentang-mentang seorang menderita sesuatu penyakit, lantas dia boleh meninggalkan sholat seenaknya. Kalaupun terpaksa harus meninggalkan sholat karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan sholat, tetap saja sholat itu menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari. Poin kedua, yakni lakukan yang bisa dilakukan. Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi sholat sebisa dan semampu yang dia lakukan, meskipun tidak sampai sempurna. Prinsipnya, apapun gerakan dan bacaan sholat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan. Dan apa yang sama sekali sudah mustahil bisa dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan. Dalam konteks ini, kita tidak mengenal prinsip take it out or leave it, tapi yang berlaku adalah sebagaimana kaidah berikut: mala yudroku kulluh la yudsroku julluh, yang artinya apa yang tidak bisa didapat atau dilakukan secara keseluruhannya bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Selanjutnya, yakni keringanan tidak boleh mengarang sendiri. Tidak mentang-mentang mendapatkan keringanan, lantas kita boleh mengarang-arang sendiri bentuk keringanan seenak selera kita. Keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang sakit bukanlah cek kosong yang boleh diisi seenaknya. Tetap saja ada banyak keterbatasan syariah yang mengiringi. Misalnya, orang sakit tetap wajib sholat sejumlah rakaat yang telah ditentukan, dan tidak boleh mengurangi jumlah rakaat. Yang tadinya sholat duhur 4 rakaat tidak boleh tiba-tiba dikurangi jadi tinggal 1 rakaat dengan alasan lagi sakit. Begitu juga yang seharusnya sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam, tidak boleh kita ubah cuma jadi 3 waktu saja. Selanjutnya, yaitu siapa sih yang boleh sholat dengan duduk? Berdiri dalam sholat termasuk rukun yang harus dilaksanakan. Seorang tidak boleh mendirikan sholat dengan duduk kecuali karena dia lemah tidak mampu berdiri, atau jika dengan berdiri akan sangat memberatkannya, atau karena mempunyai penyakit yang jika dipaksakan berdiri dia khawatirkan akan semakin parah. Maka mereka yang masuk dalam kategori tersebut adalah orang yang lumpuh yang memang sudah tidak mampu berdiri, orang tua yang sudah sulit untuk bisa berdiri, atau orang yang sedang sakit dan jika dipaksakan penyakitnya akan bertambah parah atau penyembuhannya menjadi lambat. Apakah hanya itu saja? Tidak. Meskipun kemungkinan seorang untuk berdiri, namun dia khawatirkan penyakitnya akan bertambah parah atau penyembuhannya menjadi lambat atau merasakan kesulitan yang parah, maka dia boleh sholat dengan duduk. Inilah pendapat Malik dan Ishaq. Maimun bin Marhan berkata, jika seorang tidak mampu berdiri dalam urusan dunianya, maka hendaknya dia sholat dengan duduk. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan pendapat yang serupa. Maksudnya adalah bagi siapa saja yang mampu berdiri untuk kemaslahatan dunianya, maka dia harus mendirikan sholat dengan berdiri
dan tidak diperbolehkan duduk. Jadi kesimpulannya adalah batasan seorang diperbolehkan duduk dalam melaksanakan sholat menurut Maimun bin Marham adalah ketika dia tidak mampu berdiri dalam urusan dunianya. Telah disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 201 ada ibarah yang mengatakan bahwa teman-teman kami berkata, sholat dengan duduk tidak disyaratkan harus benar-benar tidak mampu berdiri. Juga tidak cukup hanya dengan merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah kesulitan yang nampak jelas. Jika dia merasa khawatir akan mengalami kesulitan yang parah atau akan bertambah sakit, atau yang serupa dengannya, atau bagi yang berpergian dengan kapal laut karena khawatir tenggelam atau pusing dalam artian mabuk laut, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan duduk dan tidak perlu mengulanginya lagi. Yang pertama yaitu dengan duduk. Yang menjadi masalah bagaimana cara duduknya. Duduk tarobu yaitu kedua telapak kakinya di bawah pahanya. Semua betis dan paha kanan menjadi nampak. Demikian juga betis dan paha kirinya seperti duduk pada saat duduk tahiyat awal, karena duduk iftirosh, atau seperti duduk pada saat tahiyat akhir, betisnya tidak terlihat. Adapun dinamakan tarobu karena keempat anggota tubuhnya menjadi nampak. Apakah duduk tarobu itu wajib? Tidak. Duduk tarobu adalah sunnah. Kalau misalnya dia melaksanakan sholat dengan duduk iftirosh, maka tidak apa-apa. Atau dengan duduk ihtiba, yaitu duduk bertumpu pada pantatnya, sedangkan betis dan pahanya ditekuk ke arah perut dengan bantalan kedua lengannya, juga tidak apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apakah ada dalil bahwa beliau melaksanakan sholat dengan duduk tarobu? Beliau di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Maka jawabannya adalah ada. Aisyah pernah berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an," yang artinya saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dengan duduk tarobu. Semua penjelasan tentang duduk tarobu tersebut ada di dalam kitab Syarhul Mumti juz 4 halaman 461. Selanjutnya, jika dengan duduk tidak bisa, maka sholat dengan berbaring miring ke kanan. Berbaring dengan miring ke kanan menghadap kiblat. Semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat gerakan kepala atau gerakan tangan. Sedangkan bacaan sholat kalau mampu dilakukan secara sempurna maka dilakukan secara sempurna. Jika tidak mampu
dalam artian tidak mampu dilakukan secara sempurna, maka hanya dibaca bacaan wajibnya. Jika dengan miring ke kanan tidak bisa, maka selanjutnya yaitu dengan berbaring terlentang, juga menghadap kiblat. Apabila tidak mampu miring ke kanan, maka sholat dilakukan dengan berbaring terlentang, yang hal tersebut tetap harus menghadap kiblat dengan cara kepalanya dikasih bantal yang agak tinggi. Semua gerakan sholatnya dengan isyarat kepala atau tangan. Jika tidak mampu menggerakkan kepala dan tangan, maka isyarat dapat dilakukan dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa semua gimana? Apabila sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi masih memiliki kesadaran, diperbolehkan mengerjakan sholat di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang belum difahami, boleh ditanyakan di dalam forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.